Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Asep Hikmatul Rizky ya. Seperti biasa, saya akan selalu memberikan video pembelajaran ya. Untuk hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang energi. Nah, apa sih nanti yang akan kalian dapat di video ini? Di antaranya yang pertama adalah kalian akan mengetahui pengertian tentang apa itu energi. Dan yang kedua, kalian akan mengetahui macam-macam energi. Nah, jadi ada berapa sih energi itu? Terus yang ketiga, nanti kalian juga akan mempelajari tentang manfaat dari energi. Nah, oke, daripada menunggu lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Ini dia. Oke, energi ya adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Ketika kita berjalan ya, kita memerlukan energi untuk menggerakkan kaki kita dan menopang tubuh kita. Ketika kita berlari, kita memerlukan energi lebih banyak. Nah, untuk menggerakkan kaki. Kenapa demikian ya? Ketika kita bermain sepak bola misalkan nih ya, kita memerlukan energi lebih banyak. Kenapa? Karena permainan sepak bola itu ya, kegiatannya itu berlari dan berlari. Nah, ketika kita bermain bola dan menendang bola, kita makin keras aktivitas tubuh yang kita yang kita gerakan gitu ya. Nah, begitu juga ketika saat kita berpuasa ya. Ketika kita berpuasa, kita tidak mampu bermain lebih keras daripada saat tidak berpuasa. Nah, saat kita berpuasa, kita akan cepat lemas melakukan aktivitas. Pada saat berpuasa, energi kita sedikit. Karena kita tidak makan ya, karena makanan itu adalah sumber energi bagi tubuh kita. Nah, berikutnya macam-macam energi ya. Macam-macam energi atau sumber-sumber energi itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah energi panas ya. Energi panas ya atau kalor adalah energi yang berasal dari panas yang terjadi dari sinar energi matahari atau berasal dari nyala api. Nah, energi panas dapat menyebabkan benda memuai, mencair, menguap, atau terbakar. Itu dia ya. Dan yang kedua, sumber-sumber energi berikutnya ada energi gerak. Energi gerak atau kinetik ya adalah energi yang dimiliki benda bergerak. Contohnya air yang mengalir dan angin yang ditiup. Angin yang bertiup itu contohnya. Nah, kemudian ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang ditimbulkan oleh cahaya. Contoh cahaya matahari ya. Contohnya nih, contoh cahaya matahari yang dikumpulkan lewat lensa cembung ya, dapat memanaskan kertas sampai terbakar. Nah, kalian pernah melihat riset nggak ya, ada orang menggunakan sebuah kaca pembesar, terus di situ ada kertas, si kaca pembesarnya itu dipantul. Nah, memantulkannya ke si kertas tersebut. Dan apa yang terjadi? Si kertas tersebut itu langsung terbakar karena ada efek dari cahaya matahari. Nah, itu energi matahari. Dan yang kemudian ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh bunyi atau suara. Contohnya itu ada bunyi bom. Nah, bumi halilintar, bunyi petasan, itu namanya energi bumi. Nah, berikutnya lagi ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda. Contohnya energi yang terdapat dalam ketapel. Nah, gini.
Kalau energi potensial ya, misalkan kalian mau punya ketapel nih. Biasanya ketapel terbuat dari kayu. Nah, kayu terus dikaretin ya. Anggaplah ini kayu nih. Dikaretin. Seret. Nah, ini ketika kalian menarik tuas ininya nih, menarik ininya. Nah, ini adalah energi potensial ya. Gerakan ini yang mengandung energi potensial. Ketika dilepas, cus. Kemudian ada yang namanya energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam senyawa-senyawa kimia. Contohnya aki, baterai, dan dinamo. Itu namanya energi kimia. Ada juga yang namanya energi atom. Nah, kalau energi atom ini energi yang berasal dari atom saat inti atom itu pecah. Ya. Energi yang berasal dari atom saat inti atom itu pecah. Contohnya adalah bom atom. Kemudian ada energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang tersimpan di dalam atom dari unsur-unsur nuklir. Nah, kalau misalkan energi nuklir, contohnya itu adalah bom nuklirnya itu sendiri. Itu dia ya. Kemudian ada juga energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Contohnya kita bisa pada lihat generator, dinamo ya, itu contoh dari energi listrik. Nah, sebenarnya energi-energi ini kurang lebih penjelasannya seperti itu aja sih ya. Nanti, belum ya, pemanfaatan energi belum ya. Ya, satu lagi ada yang namanya pemanfaatan energi. Nah, Indonesia memiliki aneka ragam sumber daya ya dengan jumlah memadai. Namun tersebar tidak merata. Kenapa demikian? Konsumsi energi tumbuh pesat seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Sebagian besar beban konsumsi berada di Pulau Jawa. Nah, pemanfaatan energi ini bisa kita ambil contohnya gini. Kalian pernah melihat ini nggak? Pernah tahu yang namanya Ford ya? Dia itu yang pertama kali menciptakan mobil Ford. Dia menggunakan istilahnya bahan bakar fosil ketika pada tahun 1896 dia membuat mobil pertamanya ya, namanya Tin Lizzy. Dia menjajalkan atau mencoba sebuah mobil dengan bahan bakar fosil. Namun ya, dia harus mengakui bahwa bahan bakar jauh lebih menghasilkan atau jauh lebih murah dibandingkan dengan tenaga fosil. Nah, tenaganya juga lebih besar daripada bahan bakar. Tenaga fosil lebih besar daripada tenaga bahan bakar itu. Nah, oke. Penjelasan udah, macam-macam udah, manfaat udah. Nah, saya ambil kesimpulannya ya. Jadi suatu energi itu dapat disimpulkan adalah sesuatu yang bergerak, ya, menghasilkan energi. Aktivitas kita butuh energi, semuanya itu butuh energi. Nah, macam-macam energi tadi ada kurang lebih saya uraikan itu ada 9 ya. Ambil contohnya tadi apa? Nuklir, atom, bunyi, nuklir, atom, bunyi, terus apa? Suara ya, dan lain-lain lah gitu ya. Energi listrik, banyak tuh. Energi kimia. Nah, kemudian ini rambut saya kepotong nanti, maaf ya. Soalnya ininya kurang tinggi ini green screen-nya. Nah, itulah contoh beberapa macam-macam energi ya yang bisa kalian ketahui. Jujur meskipun saya rasa materinya ini hanya sedikit ya. Soalnya yang saya berikan hanya sedikit, pengetahuannya juga hanya sedikit. Nanti insya Allah akan ada berbagai part ya, energi, pembahasan energi part 1,
dan juga nanti akan ada pembahasan energi part 2. Untuk sekarang mungkin hanya segitu dulu saja ya. Nah, bagi yang kalian yang baru pertama kali nonton channel ini ya, tolong bukan tolong sih, bantu support Pak Asep dalam mengembangkan konten-konten pembelajaran ini ya. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe channel ini ya. Subscribe aja, klik di sini nih tombol merah, terus bunyikan notifikasinya, jangan lupa like. Nah, itu adalah support yang sangat membantu. Oke. Seperti biasa, di akhir sesi saya selalu memberikan soal-soal untuk belajar kalian. Soal yang pertama disimak baik-baik ya. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan energi. Saya ulangi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan energi. Yang kedua, sebutkan macam-macam energi yang ada di dunia. Saya ulangi, sebutkan macam-macam energi yang ada di dunia. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan energi potensial? Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan energi potensial? Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan energi nuklir. Dan yang kelima ya, menurut pendapat kalian, apa itu energi? Ya, menurut pendapat kalian. Jangan melihat dari buku. Kalau yang ditanya itu pendapat kalian, berarti opini kalian. Menurut pendapat saya, energi adalah sesuatu aktivitas gerak, misalkan gitu ya. Energi adalah bahan bakar untuk bergerak. Boleh, terserah, itu kan opini ya. Oke, itu saja, kurang lebih saya mohon maaf ya jika ada kesalahan atau kekurangan. Mohon dimaafkan ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Kalian belajar, saya juga belajar, oke? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.